Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Tentunya masih sehat ya untuk hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai logika yang aneh terhadap para pensiunan jenderal barisan Anies Baswedan. Kenapa saya bilang aneh? Gini ya. Di Pilpres lalu barisan-barisan mereka, orang-orang ini yang menyerang Pak Prabowo habis-habisan. Terus mereka pula lah, barisan mereka pula lah yang sangat menginginkan Prabowo itu nggak jadi presiden. Selain itu, mereka juga lah yang berharap kepemimpinan Prabowo ini gagal. Lah terus ketika mereka kalah, lah kok seenaknya mengintervensi Pak Prabowo untuk mengganti Gibran. Lah mereka pikir diganti siapa? Anies, junjungan mereka. Mikir dong, Bapak pensiunan yang terhormat. Tak hanya itu saja, Pak Tri Sutrisno yang saya anggap selama ini ya sebagai tokoh bangsa, lah kok malah ikut-ikutan mereka. Alhasil Pak Prabowo, Pak Sufmi Dasko, dan juga Pak Iyas Subiakto memberikan pernyataan yang sangat menohok. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Pernyataan sikap Purnawirawan prajurit TNI mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Bagaimana? Enggak salah pilihan aku. Paten enggak? Paten enggak wakil presiden kita? Terlalu muda enggak? Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak, nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak begitu. Jadi nggak ada, benarnya saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran. Wapres ini kan sejarahnya memang seru karena seolah-olah dipaksakan Pak Jokowi, waktu itu MK-nya juga karena omnya dan sebagainya. Tapi kalau dikutip dari apa yang disampaikan Sufmi Dasko, yang saya lihat di videonya itu ya cukup jelas sebenarnya kalau dia, karena dia orang dalam ya, tidak perlu tidak dari suara keluarga Pak Jokowi. 5 kali Pak Prabowo itu meminta Gibran menjadi wapres, yang pada akhirnya 7 koalisi itu menyetujui dan memilih Gibran juga. 5 kali itu Pak Jokowi 4 kalinya itu mengatakan agak sebaiknya dipikir dulu Pak Prabowo. Artinya dia juga tidak mau nanti dituduh macam-macam tentang, karena itu anaknya kan Gibran. Yang terakhir kenapa Prabowo juga memaksa, jawabannya ya coba kalau memang pilihannya itu tanya saja sama anaknya. Artinya dalam proses 4 kali Pak Prabowo bicara dengan Pak Jokowi itu, Pak Jokowi juga tidak menyampaikan itu ke Gibran, gitu kan. Silponya kan seperti itu. Nah, jadi seperti yang saya tulis di Facebook, sebenarnya kalau ini yang terjadi, Pak Prabowo tinggal bilang saja, urusan wapres itu adalah pilihan beliau. Jadi jangan ada pihak-pihak lagi yang mencoba-coba untuk bicara soal Gibran. Itu menurut saya supaya apa? Supaya isu Gibran mau dimajukan, tidak mumpuni dan sebagainya ini bisa berhenti. Karena kalau tidak ya terus saja masuk di ranah sosial yang mengambil energi yang sia-sia buat masyarakat Indonesia. Itu sudah pasti, seperti saya saja secara pribadi juga terganggu. Karena banyak hal yang bisa kita pikirin untuk sama-sama mengurus negeri ini,
Tapi kan direcokin saja sama orang-orang kerdil yang berpikir mundur itu. Nah, yang disayangkan sekarang kan karena itu ada sekumpulan mantan jenderal, kolonel, yang saya pikir wawasannya sudah pasti luar biasa, karena mereka menjadi jenderal itu juga kan tidak begitu saja. Dia ada pendidikan Lemhanas, ada Sesko, ada segala macam. Nah, ini kok jadi seperti itu? Apa ketularan juga dengan orang-orang yang sakit hati dengan Pak Jokowi karena nggak terpakai gitu. Kemarin ada Pak Roji di situ yang bekas Menteri Agama karena diberhentikan di tengah jalan juga waktu itu. Karena itu kan soal kapasitas Anda yang dianggap tidak mumpuni sehingga harus dicopot dari kementerian kan gitu. Sebagai menteri. Ini kan sama kasusnya, ada beberapa Anies dan sebagainya. Semua orang-orang yang dicopot Pak Jokowi itu sekarang setelah di luar kelihatan kualitasnya. Nah, yang disayangkan lagi kemarin itu adalah hadirnya Pak Tri Sutrisna yang saya pikir sebagai sesepuh yang luar biasa, pernah jadi wapres juga, cuma mohon maaf karena wapresnya di zaman Soeharto itu memang wapres-wapresan kan gitu. Jadi ditunjuk suruh duduk, nggak boleh ngomong apa-apa. Nah, ini kan sekarang wapres di zaman Gen Z. Nah, kita sebenarnya di angkatan-angkatan seperti Purnawirawan itu rata-rata kan baby boomers semua. Yang umurnya itu sudah 66 sampai 81. Nanti di tahun 2045 itu sudah 101 tahun umurnya. Apakah masih ada di sana? Jadi pemikiran apa yang mau di-spill terhadap wapres, kenapa harus dimajulkan, kenapa, apa yang salah? Lagian ini kan dipilih rakyat, 58,58% itu bukan suara kecil. Jadi ini bukan zamannya lagi MPR yang bisa memutuskan memajulkan itu, karena tidak bisa. Karena undang-undangnya sudah seperti itu, jadi buntutnya panjang dan prosesnya panjang kalau mau mengganti seorang wapres. Salahnya apa gitu? Baru jalan 7 bulan bekerja dia. Kalau soal komentar orang terhadap kapasitas Gibran, ya silakan gitu, karena penilaian pribadi-pribadi seperti Deddy Sitorus segala macam, khususnya orang-orang PDIP ya, karena memang mereka tidak suka. Kalau sudah ada bibit tidak suka itu orang makan aja orang salah kok masuknya dari mulut sebelah kiri, nggak sebelah kanan kan gitu kan. Jalan aja salah gitu. Jalan kencang katanya kok jalan pejabat terlalu kencang, jalan lambat kok kelemar-kelemar. Semuanya ya salah gitu. Karena memang kebencian itu kan memang menutup semua rasionalitas manusia memang. Kalau sudah benci itu semuanya jadi jelek. Nah, kembali lagi terhadap eksistensi Purnawirawan ABRI yang kita hormati ini sangat disayangkan. Dan tadi pagi saya lihat pidato Pak Wiranto yang menyampaikan pesan dari Pak Presiden bahwa benar jadi tidak seperti itu. Ya mohon maaf saja, usulan-usulan itu kan Presiden juga memutuskannya tidak tunggal ya. Tidak dia sendiri bisa ngapa-ngapain, ada penasehat, ada masukan, ada proses. Masa nggak dipahami yang kayak gitu? Presiden itu kan bukan direktur utama sebuah perusahaan keluarga kan gitu. Jadi ini harusnya tidak seperti ini dan jangan lagi terulang menurut saya seperti itu. Ya jadi apalah, jadi pengalaman yang tidak baik. Jangan terikut-ikut kepada orang-orang yang benci. Purnawirawan ABRI itu kan orang-orang yang punya kapasitas bagus gitu. Masa terikut larut kepada hal-hal yang tidak baik. PDI Perjuangan dukung usulan untuk Wapres Gibran agar diganti. Oh, siapa yang usul? Katanya sih yang usul itu Forum Purnawirawan TNI. Aduh. Gini aja deh, kalian lihat videonya biar nggak salah paham ya. Ada pernyataan sikap dari forum mengatasnamakan Forum Purnawirawan TNI yang minta mendesak kepada pemerintah sekarang mencopot Wakil Presiden Gibran untuk diganti begitu Bang, karena menyalahi aturan
soal kemarin putusan MK lah segala Ya kan macam. kalau berangkatnya dari putusan MK kan ada yang janggal di situ, terutama ketika KPU tanpa merubah PKPU langsung menerima pendaftaran Gibran. Tapi ketika kejadian yang lain beda lagi kan, bikin PKPU, berubah PKPU. Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu saya kira hak mereka lah. Ya, tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa enggak. Oke. Itu aja. Mereka Itu juga, saran yang baik sih. Oke, Menurut sudah saya. Aduh, aku takut mau komentar macem-macem soal ini. Bahaya, mau dukung PDIP ya sebenarnya, mau dukung PDIP takut salah, mau dukung Mas Gibran takut salah juga. Aduh, gimana? Saya netral deh, saya netral, saya tidak dukung PDIP juga tidak dukung Mas. Aduh, gimana? Saya dukung Mas Wapres aja lah.